Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala, kita akan menyelesaikan satu bab dari kitab Umdatul Ahkam, yakni kitab atau bab at-tasyahud. Hadis yang insyaallah akan kita bahas adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kita dengan membaca hadis Aisyah ini, satu hadis ini, berarti kita menyelesaikan satu bab dari kitab ini, yakni bab at-tasyahud, yang kita harapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita sampaikan bahwa menuntut ilmu merupakan aktivitas yang sangat utama yang Allah siapkan pahala yang besar. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, babun minal ilmi yata'allamuhu al-mar'u khairan lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadis yang akan kita bahas dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah ibunda kita, Ummul Mukminin, salah satu dari istri Rasul kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan putri dari orang yang paling dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Aisyah radhiyallahu anha merupakan wanita teladan untuk para wanita setelahnya. Oleh karena itu, para wanita muslimat apabila mencari teladan, ambillah teladan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari ibadahnya, dari ilmunya. Dan Aisyah radhiyallahu anha memiliki banyak ilmu, banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu anha, sampai sekitar 2210 hadis, ya, sangat banyak sekali. Dan antum bisa bayangkan pahala yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kita baca hadis ini, pasti pahalanya nyampe kepada beliau radhiyallahu anha. Dan di antara istri Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang dinikahi oleh beliau yang gadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kita akan baca hadisnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, ma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa fi lafdhin kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, tidaklah Nabi salat apapun setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath, maksudnya setelah turun surat Al-Fath ini, karena surat ini turun sekaligus, idza jaa nasrullahi wal fath, melainkan beliau mengucapkan dalam salatnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah, wahai Rabb kami, dan segala puji milik engkau ya Allah, ampunilah aku. Dalam lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ikhwah yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang mulia ini, dalam waktu yang singkat antara maghrib dan isya, marilah kita berkonsentrasi untuk memahami hadis yang mulia ini, untuk memahami faedah-faedahnya dan fikihnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ikhwah yang Allah muliakan, kita kembali ke hadis. Aisyah berkata, ma shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, ya, setelah turun surat ini. Kalau kita perhatikan lafaz bahasa Arabnya, salatan ini bentuknya nakirah, dan nakirah kalau kita lihat uslubnya, ya, redaksi kalimatnya, bentuknya bentuk nafi, penafian. Ada kaidah dalam usul fikih, an-nakiratu fi siyakin nafi tufidul umum. Lafaz nakirah dalam redaksi kalimat penafian memberikan makna keumuman. Artinya apa? Aisyah ketika mengatakan Rasul SAW tidak melakukan salat, maksudnya salat secara umum, ya, tidak dibatasi dengan salah satu salat. Masuk ke dalamnya salat wajib yang 5 waktu, juga salat sunnah. Sekali lagi, salatan di sini menunjukkan makna umum, tidak ada pengkhususan. Nah, ini penting kita belajar bahasa Arab dan usul fikih, ya. Kemudian perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah salat, ya, setelah turun firman Allah taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalimatnya setelah turun. Tentunya yang menurunkan siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal yang Allah turunkan. Ya. Kemudian sekali lagi, setelah turun kepadanya idza jaa nasrullahi wal fath, maksudnya satu ayat atau semua ayat yang ada dalam surat ini? Ya. Maksudnya adalah semua ayat yang ada di surat ini. Karena surat Al-Fath ini, An-Nasr, itu turun sekaligus. Turun sekaligus. Ada surat yang turun tidak sekaligus, ada surat yang turun sekaligus. Contoh surat yang turun berangsur-angsur, tidak sekaligus. Apa contohnya? Surat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad, surat Al-Alaq, Iqra. Turunnya berapa ayat dulu? 5 ayat dulu. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di 5 surat, 5 ayat dulu. Ada surat-surat yang turun secara langsung. Di antaranya ini. Di antara surat Al-Fatihah. Ya. Apa arti Al-Fath di situ? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila datang pertolongan Allah wal fathu. Apa wal fathu di situ? Artinya Fathu Makkah. Fathu Makkah. Adapun firman Allah Ta'ala yang ada di surat Al-Hadid ayat 10, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang memberikan sedekah, menginfakkan hartanya sebelum Al-Fath, ya, sebelum Al-Fath wa qatal, dan orang yang berperang. Jadi orang sebelum Al-Fath dengan orang yang setelah Al-Fath kedudukannya lebih tinggi sebelum Al-Fath. Al-Fath dimaksud di sini adalah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Ya. Adapun Al-Fath di dalam surat yang surat Al-Fath ayat pertama, inna fatahna laka fatham mubina, ini maksudnya bisa dua. Bisa Fathu Makkah, bisa perjanjian Hudaybiyah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong, sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Antum bisa baca sirah nabawiyah sebelum perjanjian Hudaybiyah. Rasul membawa kaum muslimin tahun 6 Hijriah, jumlah kaum muslimin sekitar 2000-an, 2500. Kemudian ketika perjanjian Hudaybiyah dan kondisi aman sampai tahun 8 Hijriah, dan orang-orang kufar Quraisy merobek perjanjian Hudaybiyah, membatalkan sendiri. Kemudian Rasul membuka kota Mekah membawa 10.000 pasukan. Dari 2000 ke 10.000 berapa? Ya? Masuk 8.000-an. Ya kan? Dan setelah itu orang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong sangat banyak sekali. Oleh karena itu di tahun 9 Hijriah dikenal dengan Amul Wufud. Tahu Amul Wufud artinya apa? Tahun utusan. Seluruh kabilah-kabilah Arab datang ke Madinah untuk masuk
Islam. Oleh karena itu Nabi SAW tidak bisa haji di tahun 9 Hijriah karena nunggu di Madinah. Nabi mengutus Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian memberikan pesan. Di antara yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq adalah tidak boleh orang musyrik setelah tahun ini melakukan ibadah haji, dan tidak boleh tawaf di sekitar Ka'bah orang yang telanjang, orang musyrik yang telanjang. Anda bisa bayangkan, sebelum tahun itu berarti orang yang tawaf di Ka'bah telanjang. Dan ini menunjukkan bahwa telanjang itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu menutup aurat. Kata Rasul, disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq, wala yatufu bil baiti uryan, tidak boleh tawaf di sekitar Ka'bah yang telanjang. Itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah, memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah Maha penerima taubat. Allah Ta'ala, ikhwan yang Allah muliakan, memerintahkan Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tiga perkara. Yang pertama, maaf, Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih, memuji Rabb-Nya, dan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah apabila telah mendapat tiga perkara. Apabila telah mendapatkan tiga perkara. Al-awwal, yang pertama, nasrullah, pertolongan Allah. Yang kedua, al-fath, pembukaan kota Mekah. Dan yang ketiga adalah dukhulu an-nas fi dinillahi afwaja, masuknya manusia ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Ketika melihat tiga masalah ini, tiga perkara ini, tiga kenikmatan ini, Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allah, bertasbih memuji Allah. Dan Allah perintahkan untuk beristighfar. Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Dan ayat ini merupakan isyarat tentang dekatnya ajal, wafat, kematian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa? Apabila sudah ada kemenangan, kota Mekah sudah dibuka, manusia masuk Islam berbondong-bondong, maka faqad intahat muhimmatuh, tugas Nabi selesai. Tugas Nabi selesai. Fama baqiya alaihi illa an yakhtima hayatahu bil istighfari wa tasbih. Lihat, tidak ada tersisa untuk menutup hidup beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan tasbih dan istighfar. Ya, ini isyarat, ikhwan yang Allah muliakan, untuk semua orang tua. Ya, ketika sudah mendekati ya umur yang kebanyakan, usia lanjut dan nutup usia, itu perbanyak istighfar, perbanyak bertasbih, yang semoga, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, akhir hidupnya diampuni oleh Allah, jadi bersih. Ya, jadi sekali lagi ini faedah besar buat kita semua, ya, terutama bagi yang sudah berumur, terutama seperti kita orang, ya, kita sudah berumur kan,
sudah berumur, apalagi yang sudah 60 tahun ke atas. 60 tahun itu sampai 70 tahun itu digambarkan oleh Nabi SAW bagaikan peperangan orang itu. Orang kalau sudah umurnya 60 tahun seakan-akan masuk ke dalam medan pertempuran. Kalau orang masuk ke medan pertempuran, ya, imma menang, imma meninggal. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku berkisar sekitar 60 sampai 70 tahun. Kemudian beliau berkata, wa qalla man yajuzu dzalik. Dan sedikit yang melampaui umur tersebut. Umur umat Islam berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Nah, penjelasan dari Syekh Utsaimin ini, ikhwanya Allah, ya kan, dikuatkan oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau pernah berkata, kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badr. Suatu saat Umar memasukkan aku ke kelompok Asyakh Badr. Asyakh Badr ini orang-orang tua ahli Badar. Jadi orang-orang yang sudah tua. Ibnu Abbas masih kecil, dimasukkan di majelis mereka. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, lima tudkhilu hadzal fata ma'ana wa lana abna'un mithluhu. Kenapa engkau wahai Amirul Mukminin memasukkan anak muda ini di tengah-tengah kita? Kita juga punya anak yang seumur dengan dia. Faqal, maka dijawab oleh Umar bin Khattab, innahu mimman qad alimtum. Sesungguhnya dia adalah anak muda yang kalian sudah tahu tentang siapa beliau, siapa dia. Ini jawab Umar. Qal, kemudian Ibnu Abbas berkata, fada'ahum dzata yaumin wa da'ani ma'ahum. Suatu hari Umar mengundang mereka, juga mengundang aku dalam satu majelis. Qal wa ma ru'ituhu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum minni. Aku tidak berpandangan kenapa aku diundang di majelis ini, melainkan Umar bin Khattab ingin memperlihatkan aku di hadapan mereka. Faqal, kemudian Umar bin Khattab berkata, ma taquluna fi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa pendapat kalian semua? Apa tafsir ayat ini yang bisa kalian tafsirkan? Surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja sampai selesai. Sebagian mereka berkata, kami diperintah untuk memuji Allah, beristighfar apabila dimenangkan dan dibuka kota Mekah. Sebagian yang lain berkata, la nadri, kami tidak tahu, atau tidak berkata sama sekali. Faqala li, ya Ibn Abbas, akadzaka taqul. Kemudian Umar berkata kepadaku, wahai Ibn Abbas, apakah seperti itu pendapat engkau? Apakah seperti itu tafsiran engkau? Qultu, maka aku menjawab, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Amirul Mukminin, ini adalah maksudnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu Allahu lahu idza jaa nasrullah. Allah kasih tahu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam apabila datang pertolongan Allah. Wal fath, dan al-fath di sini adalah fathu Makkah. Fadzaka alamatu ajalik, itu adalah tanda ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka memujilah Allah dengan maka bertasbihlah dengan memuji nama Allah
dan beristighfarlah, minta ampun kepadanya, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Kemudian Umar berkata, ma'a'lamu minha illa ma ta'lam, aku tidak mengetahui tafsirannya melainkan seperti apa yang kau ketahui. Subhanallah. Di sini ikhwan, Umar bin Khattab mempertontonkan, menunjukkan kepada Syekh Badr, walaupun beliau masih muda, ilmunya tidak diragukan. Dan Ibnu Abbas dikenal dengan turjumanul Quran. Ya, kisah Ibnu Abbas ketika mencari ilmu ini luar biasa sekali. Ya, beliau sampai tidur di depan pintu sahabat yang beliau mau ambil di siang hari. Dan antum bayangkan, ya, panas, ya, untuk mengambil satu hadis, dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Qala ahlul ilm, berkata ulama, fi hadhihi surah dalilun, merupakan dalil ala annahu yanbaghi lil insan, bahwasanya seyogyanya bagi seseorang fi akhir hayatihi an yukthira minal istighfari wat tasbih, di akhir hayatnya untuk memperbanyak istighfar dan tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir fa innallaha idza istajaba lahu, karena sesungguhnya Allah itu apabila mengabulkan doanya, kharaja minad dunya naqiyan minadz dzunub, maka dia akan meninggal keluar dari dunia dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi untuk kita semua perhatikan doa ini, perhatikan istighfar, perbanyak istighfar di akhir umur kita, ya. Ketika Allah kabulkan, keluar dengan keadaan bersih. Subhanallah. Jadi kajian kita di malam hari ini kajian yang sangat penting untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Sekali lagi, lebih baik daripada dunia beserta isinya, ya. Tidak bisa dihargai dengan dunia, sangat manfaat. Kemudian pertanyaannya, doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika kapan diucapkan dan di mana diucapkan? Ya, ahsant. Di lafaz yang kedua disebutkan di sini, ya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, insyaallah sebelum pulang, sebelum kaki kiri melangkah keluar dari masjid sudah hafal. Ya, pendek. Gimana bacaannya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sekali lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sekali lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Hafal, ya. 100 kali lagi. Ngerjain Ustaz. Nah, kapan bacanya? Setelah mengucapkan subhan rabbiyal a'la wa bihamdi di sujud, setelah mengucapkan subhan rabbiyal azimi wa bihamdi di ruku'. Jadi kita baca subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, karena membaca ini wajib. Kalau 3 kali sunnah, wajibnya 1, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, ini wajib. Kemudian kalau mau 3 kali fadhal, ya. Kemudian baca ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, terutama bagi yang sudah tua, ya,
yang sudah meninggalkan dunia hitam, ya, di akhir hayat. Nah ini, tapi anak muda juga ini sunnah baca ini, ya, sunnah. Faedah yang pertama di antara faedah hadis yang mulia ini adalah itsbatu nuzulil Quran 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menetapkan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hadis ini menetapkan pada kita bahwa Al-Quran itu betul-betul turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dasar perkataan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ba'da an nazalat alaihi, setelah turun kepadanya, ya. Dan ini perkara yang yakin, ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 41, inna anzalna alaikal kitaba linnasi bilhaqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Alkitab dengan hak untuk manusia. Ini faedah yang pertama. Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitab suci yang sangat agung yang hendaknya kita membacanya, ya. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Insyaallah berapa lagi? Ya, sebulan lagi, sebulan kurang. Subhanallah, kayaknya baru kemarin kita ketemu Ramadan, ya. Subhanallah, panjang, cepat waktu berjalan. Ramadan kita libur enggak? Libur, Pak, ya? Iya, insyaallah libur. Berarti tinggal 2-3 pertemuan lagi, ya, insyaallah. Faedah yang kedua, masyru'iyatu hadza dzikr, disyariatkannya zikir ini, yakni subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli fi kulli salatin, di setiap salat. Maksud di setiap salat itu salat wajib, begitu juga salat sunnah, ya, salat rawatib, salat malam, salat witir, salat duha, ya, baca ini. Apalagi salat wajib. Faedah yang ketiga, mubadaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil imtithali li'annahu min hini an nazalat alaihi hadhihi suratu syara'a yad'u biha fi salatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam segera melakukan perintah Allah ini. Jadi ketika turun surat ini atau ayat ini, Nabi langsung bersegera mempraktekkannya, mengamalkannya, ya? Karena langsung ketika setelah surat ini turun, Nabi langsung berdoa dalam salatnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, Nabi membaca dalam rukuk dan sujudnya, langsung dibaca. Nabi mencontohkan begitu, dan kita pun harus mencontoh Nabi SAW, karena beliau uswatun hasanah. Nah, kita dapat nih ilmu, kita praktek dalam rukuk dan sujud kita. Dalam rukuk subhan rabbiyal azim wa bihamdih, kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dalam sujud subhan rabbiyal a'la wa bihamdih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma, maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah,
segala puji milik Engkau wahai Rabb kami, ya Allah ampuni kami. Faedah yang keempat, annal Qur'ana kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu apa? Kalamullah. Dengan dasar perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, ba'da an nazalat alaih, setelah turun kepadanya. Setelah turun kepadanya. Ya. Tayyib. Dan turun itu dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Betul, dari Allah. Ini menunjukkan Allah ada di mana? Di atas. Ya, di atas. Wajib kita yakini. Ya, Allah fis sama. Aina Allah? Fis sama. Di langit. Ini akidah yang akan kita bawa sampai kita meninggal. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ada seorang budak wanita, ya, Rasul bertanya kepadanya, aina Allah? Dia menjawab, fis sama, di langit. Man ana? Siapa saya? Engkau adalah Rasulullah. Kemudian Rasul bilang kepada majikannya, tuannya maksudnya, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia adalah seorang mukminah. Jadi yang meyakini Allah fis sama dan Nabi Muhammad Rasulullah itu mukmin dan mukminah. Jangan terkecoh dengan falasifah. Jangan terkecoh dengan yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya, walaupun dengan perkataan macam-macam. Walaupun mungkin tulisannya sebuku begini. Tebel, menyebutkan dalil bukan dalil, ya, perkataan-perkataan, ya, gugur dengan satu dalil saja. Aina Allah? Di mana Allah? Fis sama, di langit. Ya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain. Gue tinggalkan pada kalian dua perkara. Selama kalian memegang dua perkara ini, tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini apa? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Kita meyakini sesuatu harus dengan ilmu yang didasari dengan Quran dan sunnah. Jangan ragu-ragu, pegang sudah. Kalau sudah dapat Al-Quran, sudah baca hadis, pegang kuat-kuat, ya, sampai kita meninggal berjumpa dengan Allah. Ketika ditanya dari mana, al-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faedah yang ke 5. Ada yang 4. Sekarang yang kelima, ya. Annallaha subhanahu wa ta'ala qad yu'til insana ayatan tadullu ala qurbi ajalihi imma ru'ya aw ghairu dhalik lianna hadhihi surata dalatun ala qurbi ajalin nabi sallallahu alaihi wasallam kama sahha dhalika an Umar radhiyallahu anhu. Ini faedah yang kelima. Menarik nih faedah, ikhwan, ya. Allah Ta'ala terkadang memberikan kepada seseorang, ya, tanda yang menunjukkan tentang dekat ajalnya. Allah terkadang memberikan tanda kepada seseorang tentang kedekatan ajalnya. Jadi ada sebagian orang Allah kasih tanda bahwa ajalnya dekat, ya. Itu yang ngasih siapa? Allah. Kadang orang tua kita, kadang guru kita, kadang kawan kita,
Ya, kadang orang soleh ya dikasih tanda sama Allah. Ya, imma ru'ya au ghairu dzalik, bisa dengan jalan mimpi atau selain itu. Bisa dengan jalan mimpi atau selain itu. Mimpi beberapa kali, ya, dengan mimpi yang takbirnya itu meninggal gitu. Dan mimpinya jelas berulang, bukan bunga tidur. Dan ciri mimpi yang benar kata ulama, mimpi itu berulang. Dan orang yang memimpikannya tidak lupa. Orang yang memimpikannya tidak lupa. Ini di antara tanda mimpi itu benar. Ada buku bagus tulisan salah satu ulama tentang takbirur ru'yah. Takbir ar-ru'yah itu bagus sekali. Dan mentakwilkan mimpi itu enggak sembarangan, enggak boleh orang sembarangan. Harus dengan ilmu, ya. Nah, sebagaimana dalilnya, surat ini menunjukkan tentang dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana telah sahih dari perkataan Umar radhiyallahu anhu. Insyaallah setelah azan kita lanjut satu faedah lagi. Satu faedah kita bahas dan faedahnya sangat penting sekali. Yang keenam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwah yang Allah muliakan, tinggal satu faedah yang akan kita baca dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Faedah yang dimaksud adalah faedah yang keenam. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna hadha dzikra yuqalu fi ar-ruku'i wa sujud li bayani dzalika fil lafdhi tsani. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Lakin ba'da an taqula subhana rabbiyal azim, lianna qawla subhana rabbiyal azim fi ruku' wa subhana rabbiyal a'la fi sujud wajibun kama sahha dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum, falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la qala ij'aluha fi sujudikum. Nah, faedah yang keenam adalah zikir ini dikatakan atau diucapkan ketika rukuk dan sujud dengan dasar penjelasan lafaz yang kedua. Nabi SAW membaca zikir ini ketika rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Lakin akan tetapi kata beliau, engkau mengucapkannya setelah mengucapkan subhan rabbiyal azim. Karena ucapan subhan rabbiyal azim dalam ruku' dan subhan rabbiyal a'la dalam sujud hukumnya wajib, sebagaimana dalil yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat surat Al-Waqiah ayat ke-74, fasabbih bismi rabbikal azim. Rasul mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan zikir ini di rukuk kalian. Kemudian ketika turun fasabbih isma rabbikal a'la, Rasul bersabda jadikan dia bacaan di sujud kalian. Kemudian di rukuk dan di sujud ada perbedaan.
Di ruku tidak boleh kita berdoa. Di sujud boleh kita berdoa. Ya. Jadi di sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian kita doa apa saja yang kita mau. Adapun di sujud tidak disunnahkan baca doa. Di ruku tidak disunnahkan baca doa. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kemudian kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Cukup. Tidak ada doa. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin, li'anna ar-ruku' mahallut ta'zim. Karena ruku' itu tempat pengagungan. Was sujud mahallud du'a. Adapun sujud tempat doa. Ini yang semoga bisa dipahami oleh kita dan sebagai tambahan ilmu. Ya, alhamdulillah dari ba'da maghrib sampai isya, sampai setelah isya kita mendapatkan banyak faedah, dapat ilmu, dan selesailah satu bab dari bab at-tasyahud. Kita mengharapkan talabul ilmi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta sama Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang dengannya Allah mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya, oleh karena itu bersabar, belajar dan terus belajar. Duduk di majelis ilmu dengan sabar, mengambil faedah dan ilmu. Taib. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan, ikhwan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa hukum membeli atau menjual pertalite? Pertalit ya, pertalit eceran. Karena ana pernah membaca undang-undang yang melarang memperjualbelikan BBM bersubsidi. Jika tidak boleh ketika keadaan bensin habis di jalan, apakah termasuk keadaan darurat yang membolehkan beli bensin eceran? Nah, tayyib. Nah, hukum tentang menjual dan membeli bensin atau pertalit eceran, kalau Anda perhatikan itu tidak boleh, ya. Dan ada bahas masalah ini. Kenapa? Karena mengandung unsur gharar, mengandung unsur gharar, ya. Dan perlu diketahui bahwa menjual bensin itu sudah ada takarannya. Takarannya dengan apa? Liter. 1 liternya, 2 liter, 3 liter, dan itu harus jelas. Adapun yang terjadi di eceran, ya, tidak ada kejelasan. Kadang pakai botolan, berapa liternya nggak jelas. Ini berapa liter? 1 liter, ya. Dan ajibnya satu eceran dengan eceran yang lain itu berbeda-beda, nggak ada yang sama, dan timbul masalah di sini. Makanya kalau dibiarkan akan menimbulkan masalah. Dan jual beli, ya, yang menimbulkan masalah seperti ini, ada gharar, ini nggak boleh, ya. Biasanya jual beli dalam Islam itu, insya Allah kita akan bahas di jilid ketiga kitab muamalah, ya. Jadi kitabul buyu', masalah jual beli. Nah, dasar-dasar jual beli ada di sini, masya Allah, ikhwan, luar biasa, ya. Jadi antum nggak usah kursus bayar mahal-mahal, ya, belajar hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kita pelajari kaedah-kaedah jual beli per hadis. Itu masya Allah faedahnya besar, dan belajar butuh sabar,
Belajar butuh sabar. Kita baca satu hadisnya, fawaidnya, kemudian baca lagi satu hadis sampai selesai, baru paham. Sebagian orang belajar duduk sejam 2 jam dapat ijazah, pernah belajar fikih muamalah. Fikih apa akhi yang antum dapat? Ya. Jadi ikhwanya Allah muliakan, ya, di situ ada unsur gharar dan tidak boleh. Dan apalagi ada undang-undangnya, ya, yang melarang itu jelas, nggak boleh. Ya. Nah, adapun masalah darurat atau tidak darurat, ini dikembalikan kepada peninjauan nanti. Ini sudah masuk darurat atau belum? Kalau antum masih bisa jalan kaki dari sini ke depan situ, ya, jalan nggak pakai motor, darurat belum? Belum darurat. Ya, jadi dilihat tinjauannya, ya, masalah darurat atau tidak darurat ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang mungkin kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.